Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ananta Fajar Priyambada. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai counter pada Smart Relay Zelio. Untuk menggunakan fasilitas counter pada Smart Relay Zelio, kita bisa memilih ikon ini. Apabila kita tunjuk, maka dia akan muncul jumlah counter pada smart relay yang kita pilih. Kebetulan smart relay yang saya setting di sini adalah smart relay dengan tipe SR3B261FU. Di mana jika diperhatikan untuk tipe smart relay ini memiliki jumlah counter sebanyak 28 counter, mulai dari C1, C2, C3, C4, dan seterusnya sampai dengan CV. Jadi total counter pada tipe SR3B261FU ini sebanyak 28 counter. Baiklah, selanjutnya coba kita perhatikan di sini ada keterangan C1, C2, C3, C4, dan seterusnya sampai dengan CV. Ini adalah kontak daripada counter. Kontak daripada counter ini nantinya bisa kita setting dalam bentuk kontak NO normally open atau kontak NC normally close. Selanjutnya jika kita perhatikan di sebelahnya ada tanda C, yang mana jika kita tunjuk di bagian ini maksudnya adalah ini adalah counternya C1. Ya, counternya kontak C1. Apabila kita tunjuk di sini, maka ini adalah counternya kontak C2. Apabila kita tunjuk di sini, maka ini adalah counternya kontak C3 dan seterusnya. Jadi C di sini ini adalah counternya atau penghitungnya. Sedangkan jika kita perhatikan di sebelahnya lagi ada huruf D. Di sini maksudnya adalah counting direction, yang mana D ini berfungsi sebagai penentu arah counting. Apakah ingin kita setting sebagai up counting, penghitung naik, atau down counting, penghitung mundur atau turun. Di sebelahnya lagi ada tanda R. R di sini maksudnya berfungsi sebagai reset daripada counter. Baiklah, untuk lebih jelasnya langsung saja coba kita praktekkan dan kita simulasikan. Saya ambil, misalkan saya memiliki sebuah input I1, saya letakkan di sini, kemudian saya mengambil counter C1, saya klik, saya letakkan di sini. Maka di sini akan muncul keterangan CC1 yang menandakan ini adalah counter ke-1. Saya hubungkan. Kemudian counter CC1 ini tentunya memiliki kontak. Nah, kontaknya adalah di bagian ini. Jadi kita tunjuk di situ secara otomatis akan muncul keterangan kontak, yaitu kontak C1. Yang mana apabila CC1 ini nanti sudah aktif sesuai settingan counternya, maka kontak C1 ini akan menutup. Langsung coba kita teruskan untuk supaya bisa simulasi. Saya ambil output, kemudian saya hubungkan. Baik, dari sini akan coba saya jelaskan. Misalkan counter CC1 ini kita setting dengan cara mengklik 2 kali sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian di sini jika kita perhatikan di sini ada keterangan pulse. Jadi banyaknya denyut atau detak atau clock. Misalkan saya setting 3. Kemudian saya klik OK. Jadi ketika I1 ini saya tutup 1 kali, maka counter di sini akan menghitung naik sebanyak 1.
kemudian saya tutup lagi untuk yang kedua kalinya, maka counter di sini akan menjadi 2 memorinya. Kemudian saya tekan lagi satu kali lagi sehingga yang menjadi ketiga kali, maka nantinya CC1 ini akan aktif sehingga akan menutup kontak C1. Karena kontak C1 ini menutup, maka akan mengaktifkan output Q1. Baik, untuk lebih jelasnya coba kita simulasikan. Oke, saya klik run. Baik, tolong diperhatikan di sini ada tombol I1, sedangkan ini adalah output Q1. Saya tekan untuk yang pertama kali. Nah, berarti CC1 ini ibaratnya sudah menyimpan angka 1. Kemudian saya tekan untuk yang kedua kalinya. Maka CC1 ini sudah menyimpan angka 2. Setelah itu saya tekan untuk yang ketiga kalinya, maka secara otomatis sudah sama dengan settingan yang sudah saya setting tadi, yaitu 3 pulse, maka nanti akan mengaktifkan kontak C1 ini. Sehingga kontak C1 ini akan menutup, sehingga output ini akan bekerja. Indikator yang ada di sini, lampunya ini akan dalam keadaan menyala. Baik, saya tekan lagi untuk yang ketiga kalinya. Nah, maka lampu akan menyala. Jika saya tekan lagi yang keempat, kelima, dan seterusnya, lampu ini akan tetap menyala. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mematikannya? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dalam satu komponen counter terdapat kode C, kode D, dan kode R. Nah, kita bisa menggunakan kode R tadi, yaitu sebagai reset counter. Baik, saya tambahkan. Misalkan saya ambil input yang kedua, saya letakkan di sini. Kemudian saya masuk ke dalam fungsi counter. Kemudian saya pilih simbol R di sini. Saya klik, saya drag. Di sini akan muncul keterangan RC1, yaitu reset counter ke 1. Saya hubungkan. Baik, saya coba simulasikan. Saya klik run. Ketika saya tekan pertama kali, kedua kali, ketiga kali, lampu dalam keadaan menyala. Outputnya ini aktif. Saya tekan terus sampai keempat, kelima, dan seterusnya. Lampu ini tetap menyala. Untuk mematikan, saya harus menekan tombol I2. Yang mana jika diperhatikan, tombol I2 ini terhubung dengan RC1, reset counter C1. Maka secara otomatis lampu akan mati. Baiklah, bisa kita lanjutkan lagi. Pertanyaan selanjutnya, apa fungsi D di sini, yaitu counting direction? Baiklah, untuk lebih jelasnya, saya coba contoh lagi, simulasikan lagi. Misalkan saya memiliki input I3. Saya hubungkan dengan counting direction. Kemudian saya letakkan di sini. Di sini ada keterangan DC1. Maka maksudnya ini adalah berfungsi sebagai pengontrol arah untuk counter yang ke-1, yaitu C1. Saya hubungkan. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu, ketika DC1 ini tidak aktif, dalam arti kata tidak terhubung dengan fasa atau I3 ini tidak saya tekan, maka DC1 ini tidak aktif. Jika DC1 ini tidak aktif, maka sama saja kita membuat C1 dalam kondisi up counting atau menghitung naik. Namun apabila I3 ini saya tekan, maka DC1 ini akan aktif. Karena DC1 ini akan aktif, maka sama saja kita men-setting counter CC1 ini menjadi down counting atau menghitung turun. Baik, untuk lebih jelasnya saya simulasikan lagi. Tadi sebelumnya CC1 ini sudah kita setting 3 pulse. Saya tekan I1, tapi sebelum I1 ini saya tekan, saya ingatkan kembali saat ini
I3 dalam kondisi terbuka atau tidak saya tekan, sehingga DC1 tidak aktif. Maka saat ini CC1 akan berfungsi sebagai penghitung naik. Saya tekan sebanyak 2 kali, 1, 2. Setelah saya tekan 2 kali, kemudian I3 ini saya aktifkan. Nah, maka saat ini CC1 berfungsi sebagai atau menjadi mode down counting, penghitung mundur. Yang mana sebelumnya tadi CC1 ini ibaratnya sudah menyimpan angka 2. Kemudian saya tekan I1. Maka tentunya dia tidak menjadi up counting. Angka yang tersimpan tidak menjadi angka 3, melainkan menjadi angka 1. Kenapa? Karena DC1-nya ini aktif, yang mana apabila DC1-nya ini aktif, maka dia akan menjadi down counting. Sehingga setelah saya tekan 2 kali tadi, kalau ini saya tekan lagi, lampunya tidak bisa menyala. Kenapa? Karena dari 2 menjadi 1. Oke, saya tekan lagi. Nah, maka akan berubah menjadi ibaratnya dia menyimpan angka 0 memorinya. Setelah itu saya tekan I3 ini saya lepas, atau dalam arti kata tidak saya tekan. DC1 menjadi tidak aktif, maka CC1 akan menjadi up counting. Saya tekan lagi sebanyak 3. 1, 2, 3. Maka lampu akan dalam keadaan menyala. Untuk mematikannya, saya harus menekan tombol I2 karena terhubung dengan RC1. Baiklah, saya rasa bisa dipahami. Saya simpulkan untuk yang terakhir kalinya bahwa CC1 itu adalah counternya atau penghitungnya. Sedangkan RC1 itu berfungsi untuk mereset counter. Apabila counter sudah memenuhi settingan pulse, untuk mematikannya kita harus mengaktifkan RC1. Sedangkan DC1 ini berfungsi sebagai counting direction atau penentu arah apakah up counting atau down counting. Yang mana apabila DC1 ini tidak aktif, maka dia berfungsi sebagai up counting atau penghitung naik. Sedangkan apabila DC1 ini aktif, maka dia akan berfungsi sebagai down counting atau penghitung turun. Baiklah, saya rasa cukup demikian penjelasan dari saya mengenai materi counter pada smart relay. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.